Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Bapakku Psikopat. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Raffi, ini ada daging. Tolong kamu olah ya. Kamu buatkan bapak sup dan daging panggang. Ucap bapak yang datang membawa kresek hitam besar. Aku pun melirik jam dinding yang masih menunjukkan pukul 8 lewat itu. Kemudian aku mengangguk dan mengambil kantong kresek itu dan membawanya ke dapur. Daging itu sangatlah berbau amis, namun bapak tak pernah menceritakan daging apa itu. Setiap minggu bapakku selalu mendapatkan daging itu. Setiap aku tanya dari mana daging itu, ia hanya menjawab hasil buruannya dari hutan. Oh iya, kenalkan, namaku Raffi. Aku seorang remaja yang berusia 18 tahun. Aku memiliki seorang adik yang bernama Dini. Usianya sekarang sudah 7 tahun. Ibuku telah meninggal 7 tahun yang lalu saat ia melahirkan Dini, adik perempuanku satu-satunya. Sekarang aku tinggal bertiga sama bapak dan Dini. Ini kok baunya amis banget. Aku rasa mual kalau gini, batinku, sambil terus mengiris-iris daging itu kemudian merebusnya hingga empuk, lalu membuatkan sup untuk bapakku. Ketika aku membuka panci besar yang selalu dikunci bapak di dalam lemari itu, tiba-tiba tanganku ditahan oleh bapak. Mau apa kamu? Apa yang bapak suruh tadi? Ucap Pak Dayat yang tak lain dan tidak bukan adalah bapakku itu. Pak, ngambil panci itu, jawabku sambil menunjuk panci besar di dalam lemari kaca itu. Gak usah pakai panci itu. Kamu masak pakai panci kecil aja. Jangan banyakin masaknya. Daging itu disimpan hingga 1 minggu ke depan, ucap bapak dengan nada ketus. Cepat masak. Bapak sudah lapar. Belum makan dari sore tadi, ketus bapak lagi. Iya pak, baik, ucapku sambil menghindari tatapan bapak. Aku tak berani menatapnya lama-lama, apalagi saat ia marah. Ia bisa saja mengajarku kemudian mengusirku dari rumah ini. Begitupun dengan Dini, adikku. Anak itu tak berani merengek minta jajan kepada bapak. Ia selalu menurut karena ia sangat takut pada bapak, sama sepertiku. 30 menit kemudian daging pun telah selesai kurebus. Setelah selesai merebus daging, aku pun mulai mengiriskan daging itu kecil-kecilan. Kemudian aku menjadikan daging itu sebagai sup dan sebagian lainnya aku panggang sesuai permintaan bapak. Pukul 9:34 malam. Aku telah selesai memasak malam ini. Kemudian aku ke kamar memanggil bapak untuk makan. Pak, bangun pak, dagingnya udah matang. Aku juga udah masak nasi, teriakku di depan pintu kamar bapak. Jawab bapak dengan raut wajah malas. Kemudian ia menunjuk ke dapur meja makan itu. Panggil Dini, kita makan bersama, ucap bapak sambil menyendok nasi itu. Baik pak, jawabku berlalu ke kamar Dini. Dini, bangun dek, kamu belum makan kan? Mari makan dulu dek, teriakku, namun Dini tak menjawab. Aku pun memutuskan masuk ke kamarnya. Kulihat Dini terlelap tidur. Wajah cantik anak itu sangatlah sejuk. Wajahnya sangat mirip dengan wajah almarhum ibu. Dek, bangun, makan yuk, ucapku menguncangkan tubuhnya pelan. Kemudian ia pun terbangun dan mengucek matanya. Bapak, mana bang? Tanya Dini, gadis berusia 7 tahun itu. Ada tuh di dapur, bapak nyuruh abang buat bangunin kamu, ucapku pada Dini. Kemudian aku dan Dini pun berjalan menuju ke meja makan. Bapak pun telah makan di sana. Ia fokus makan dengan sup yang kubuatkan itu. Kemudian aku dan Dini pun duduk, namun aku tak mengambil daging itu. Entah kenapa, aku tidak tertarik dengan daging itu sedikit pun. Aku hanya memakan nasi dan telur dadar, begitupun dengan Dini. Raffi, Dini, kalian kenapa nggak mau makan daging itu?
Tanya bapak. Gak apa-apa pak, aku gak terlalu doyan daging. Bapak kan tahu sendiri aku kayak gimana orangnya, ucapku. Kamu Dini gak mau? Ucap bapak melirik Dini. Gak mau pak, ucap Dini dengan wajah cemberut. Dasar anak gak tahu terima kasih. Orang tua capek-capek nyari daging, kok gak mau dimakan? Dasar gak tahu diuntung. Gumam bapak dengan lirih, namun aku masih dapat mendengarnya, walaupun ia pelan. Selesai makan kami pun tidur. Namun saat aku tidur, tiba-tiba aku mendengar suara riuh warga dari luar sambil memukul kentongan. Dang, 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 dang. Suara kentongan pun terdengar dari luar dan aku melihat dari jendela kamar di luar sana. Ternyata sudah banyak warga lainnya dan Pak RT. Aku pun bangkit keluar rumah. Ada apa Pak RT? Tanyaku menghampiri Pak RT dan beberapa warga lainnya. Raffi, kamu lihat gak Naina anaknya Bu Sumi? Tanya Pak RT kepadaku. Enggak Pak RT, aku gak lihat. Soalnya dari pagi sampai malam aku di rumah terus. Emang Naina kemana Pak? Tanyaku pada Pak RT. Dia menghilang sejak maghrib tadi. Gak biasanya Naina menghilang begitu. Apalagi kan dia bisu, gak diizinin ibunya keluar, ucap Pak RT. Oh, kasihan banget ya Naina. Aku boleh ikut bantuin nyari gak? Ucapku pada Pak RT. Oh, boleh Raffi, mari kita pergi, jawab Pak RT. Ya udah, tunggu sebentar Pak RT, aku ambil senter dulu, ucapku diangguki Pak RT. Aku pun berjalan menuju ke meja ruang tamu untuk mengambil senter untuk mengikuti rombongan warga dan Pak RT itu. Kemudian saat aku berjalan keluar, tiba-tiba, mau kemana kamu Raffi? Tanya bapak berdiri di ambang pintu dengan nada sedikit meninggi. Aku mau ikut Pak RT dan juga warga untuk mencari Naina. Katanya sehabis maghrib tadi ia menghilang dari rumah Pak, ucapku pada bapak. Gak usah pergi, gak usah nyari Naina. Dia gak bakal balik lagi. Lagian juga ibunya tukang gibah. Mungkin itu dosa ibunya karena sering gibah. Bahkan dulu dia menghina bapak, ucap bapak dengan sinis. Kemudian aku melihat bapak mengepalkan tangannya, meremas ujung bajunya itu. Pak, aku cuma sebentar aja. Lagian Ju, bapak bilang gak usah pergi. Ya gak usah, sana kamu masuk, ucap bapak memotong ceritaku yang belum selesai itu. Wajah bapak yang semula biasa berubah menjadi merah padam. Aku hanya bisa mengangguk pasrah. Kemudian bapak berjalan ke arah pintu, mendekati warga dan Pak RT. Kemudian bapak pun membanting pintu dengan keras. Sementara di luar sana Pak RT dan warga tampak kaget. Pergi kalian dari rumahku, gak usah ngajak-ngajak anakku untuk nyari Naina. Lagian juga Naina sampai mati gak bakal ketemu lagi. Palingan juga Naina udah gak ada, udah mati, teriak bapak dari dalam rumah ke arah luar. Setelah itu Pak RT dan warga pun telah pergi dengan perasaan yang heran. Aku tidak jadi menyusul mereka karena bapak menyuruhku tidur dan memarahiku. Raffi, bangun, teriak bapak dari depan pintu kamar aku. Aku pun melirik jarum jam, ternyata sudah menunjukkan pukul 8 lewat. Astagfirullah, aku kesiangan, ntar bapak marah lagi. Gumamku buru-buru pergi keluar kamar. Maafkan aku Pak, aku kesiangan, ucapku pada bapak dengan sedikit gugup, takut bapak memarahiku. Sekarang kamu mandi, terus masak sisa daging yang ada di kulkas, kamu iris kecil-kecil ya, kemudian dibumbui dengan lada hitam, ucap bapak dengan suara pelan. Baik Pak, sahutku. Aku pun menuju ke kamar mandi membersihkan diri. Kemudian aku memasak pagi ini setelah pukul 9. Semuanya telah siap terterai di meja makan. Namun saat aku hendak memanggil bapak, kulihat panci besar yang kemarin sudah berada di atas lemari kaca. Lantas aku berjalan mendekat. Kemudian perlahan aku membuka tutup panci itu. Setelah aku buka panci itu, isinya ternyata tulang belulang. Tulang itu sangat besar, tapi aku tidak tahu pasti itu tulang apa. Tulang itu telah selesai dikuliti. Aku terus mengorek tulang itu hingga tertuju pada satu tulang. Setelah aku menarik tulang dari panci itu, tiba-tiba tulang itu terlihat jelas seperti potongan tangan. Ah! Spontan aku berteriak dan membuang potongan tangan itu ke lantai. Tiba-tiba bapak muncul dari arah belakang, menepuk pundakku. Kemudian ia memandangku dengan tatapan yang sulit diartikan. Kenapa kamu Raffi? Tanya bapak. Itu Pak, di dalam panci itu ada potongan tangan, ucapku terbata.
Potongan apa, Raffi? Di situ nggak ada apa-apa. Jangan ngawur kamu. Cepat panggil Dini sarapan. Ketus bapak. Tapi Pak, itu ada. Sudah, cepat panggil adikmu. Bentak bapak memotong ucapanku. Baik Pak, jawabku dengan wajah menunduk. Setelah aku melirik ke arah lantai, ternyata potongan tangan tadi sudah tidak ada. Dan bapak telah memindai panci yang berisi tulang belulang, entah tulang apa itu, ke dalam lemari dan menguncinya rapat-rapat. Setelah memanggil Dini, kami pun makan. Di ruang makan lagi-lagi aku tidak memakan daging itu. Padahal aroma bumbunya sangat menggiurkan. Namun aku tak ada niat mencicipi sedikit pun. Begitu juga dengan Dini. Raffi, jaga adikmu ya. Bapak pergi pagi ini, nanti malam bapak akan pulang. Ucap bapak dengan mulut penuh daging misterius itu, yang sampai sekarang aku tidak tahu menahu daging apa itu. Emangnya bapak mau kemana? Tanyaku menghentikan aktivitas makan. Bapak ke desa sebelah, ada urusan. Kamu gak usah banyak tanya. Nih, duitnya, ambil buat jajan Dini nanti. Ucap bapak sambil memberikan uang biru 2 lembar. Ye, jajan. Ucap Dini dengan mata berbinar-binar. Hari pun berganti malam. Bapak belum juga pulang. Aku menunggu bapak sampai jam 11, namun tak kunjung pulang juga. Saat aku keluar ingin kembali menutup pintu depan, dari kejauhan aku melihat bapak menenteng karung berwarna putih dan berjalan mengendap-endap. Aku pun cepat kembali ke kamar. Aku berniat mengintip bapak. Saat bapak masuk ke dalam rumah, ku dengar bapak ke dapur, kemudian aku bangun dan mengintip bapak. Ku dengar suara bapak seperti memotong sesuatu. Aku pun mengintip dari sela pintu itu. Betapa syoknya aku saat melihat apa yang dipotong oleh bapak. Karung putih itu berlumuran darah. Aku menganga, kemudian membekap mulutku sendiri. Di dalam karung itu aku melihat ada potongan kaki. Kemudian bapak tersenyum menyeringai sambil terus memotong daging itu. Saat aku fokus mengintip, tiba-tiba, "Abang." Suara panggilan dan sebuah tangan menyentuh punggungku. Saat aku menoleh, ternyata itu Dini, adikku. Dini," ucapku. "Bang, Dini takut," lirih Dini. "Takut kenapa, Dek?" tanyaku. Gadis 7 tahun itu hanya menggeleng. Kemudian ia memelukku. Aku mengusap kepalanya dan mengecup pipinya yang gemoy itu, yang selalu membuatku gemas. "Tadi Dini lihat bapak megang kepala dan juga mata. Kepala itu nggak ada, tapi itu seperti potongan kepala Mbak Naina," ucap Dini dengan polosnya. Dek, jantungku seakan berhenti berkeduk. Nafasku mulai turun mendengar ucapan Dini. Kemudian aku menetralkan detak jantungku. Entah mengapa aku merasa tengukku merinding seperti tertiup angin. Aku benar-benar shock, apalagi tadi aku mengintip bapak aku seperti melihat jelas potongan kaki dari dalam karung itu. "Kalian kenapa belum tidur juga?" ucap bapak tiba-tiba muncul membuka pintu sehingga membuat aku dan Dini kaget. Aku mengusap dadaku yang naik turun. Aku merasa merinding saat mendekati bapak. Ini Pak, aku ke dapur mau ngambil air, haus banget," ucapku beralasan pada bapak. "Tunggu di sini aja, biar bapak ambilin," ucap bapak berlalu pergi ke dapur. Kemudian bapak membawa segelas air putih. Aku pun meminumnya hingga tandas, agar bapak tidak curiga. Setelah itu bapak kembali menyimpan gelas, kemudian dia mengunci pintu dapur lalu kuncinya ditaruh di saku celananya. "Loh, kok pintu dapurnya dikunci?" tanyaku pada bapak, melangkah masuk ke kamarnya. Kemudian ia berhenti dan menyeringai ke arahku. "Bukan urusan kamu, sana tidur," ketus bapak. Kemudian aku tak membantah lagi. Aku dan Dini pun tidur menuju kamar masing-masing. Namun aku tidak bisa tidur. Aku masih terngiang-ngiang dengan potongan tangan-tangan yang ada di panci dan potongan kaki yang di karung tadi. Aku tidak mungkin salah lihat, ditambah ucapan Dini tadi yang katanya melihat bapak menendang potongan kepala yang mirip kepala Mbak Naina. Apa sebenarnya yang terjadi? Gumamku. Malam itu setelah putra dan putrinya terlelap tidur, Pak Dayat pun keluar berjalan mengendap-endap ke perkarangan rumahnya itu. Ia pun menuju ke rumah Bu Sumi, ibunya Naina, yang hilang saat maghrib tadi. Sesampainya di rumah Bu Sumi, Pak Dayat pun berjalan. Ia menggunakan sarung. Lebih tepatnya, ia seperti ninja. Kemudian ia mulai mengetuk pintu Bu Sumi itu. Jam pun telah menunjukkan pukul 12 lewat. Dok, dok, dok. Suara Pak Dayat mengetuk pintu.
Ibu Sumi pun berjalan menuju pintu. Setelah sampai di pintu, ia membuka pintu. Namun badan kembalnya itu bergetar saat melihat orang di hadapannya yang tak lain dan tidak bukan adalah Pak Dayat, bapaknya Raffi dan Tini itu. Namun ia tak dapat melihat wajah Pak Dayat itu, sebab ia menggunakan sarung, lebih tepatnya seperti ninja itu. Siapa kamu? Tanya Bu Sumi dengan tubuh bergetar. Pak Dayat tak menjawab, ia malah mengeluarkan sebilah pisau dari saku celananya itu. Kemudian mencuangkan pisau itu ke arah Bu Sumi. Tolong, ada rampok!" teriak Bu Sumi sambil berlari keluar rumah. Namun dengan sigap Pak Dayat menendang kaki Bu Sumi, hingga wanita berubaya berbadan kembal itu pun jatuh tersungkur di lantai. Kemudian dengan sigap Pak Dayat menghujamkan pisau itu tepat di perut wanita berbadan kembal itu. Tiba-tiba, pisau pun berhasil menusuk perut Bu Sumi. "Ah!" teriak Bu Sumi memecahkan keheningan malam. Namun tak ada warga seorang pun yang mendengarnya, sebab rumahnya dan rumah warga berjauhan dan berbatasan dengan kebun karet milik Pak Kades di desa itu. Siapa kamu sebenarnya?" pekik Bu Sumi sambil memegang perutnya. Kemudian Pak Dayat membuka sarung ninjanya itu. Seketika mata Bu Sumi langsung membelalak lebar. "Ternyata kamu Dayat, kurang ajar kamu," ucap Bu Sumi. Namun Pak Dayat pun tersenyum sinis. Kemudian ia melangkah ke gudang dan mengambil kapak. Bu Sumi pun melotot saat melihat Dayat melangkah ke arahnya dan menyeringai. Pak Dayat pun terus saja melangkah ke arah Bu Sumi yang dilumuri darah segar itu. Pak Dayat tertawa terbahak-bahak melihat kondisi Bu Sumi. Tolong, Pak Dayat mau membunuhku. Siapapun itu, tolong aku!" teriak Bu Sumi dengan suara keras sehingga membuat lehernya mengeluarkan urat. "Berteriaklah Bu Sumi, berteriaklah. Gak akan ada orang yang mendengarmu." umpat Pak Dayat sambil tertawa berbahak-bahak. Dayat, apa maumu? Mengapa kamu ingin membunuh saya? Katakan, apa maumu? Uang, harta, aku janji akan memberikan semuanya, asalkan kamu jangan membunuhku. Aku gak mau mati," ucap Bu Sumi sambil menggeleng dan menelan ludah. Tenggorokannya langsung kering hingga ia kesulitan menelan ludah. "Bu Sumi, aku gak butuh hartamu, aku butuh nyawamu," umpat Pak Dayat sambil memegang kapak dan tersenyum sinis. "Maksud kamu apa, Dayat? Apa maksud kamu?" bentak Bu Sumi masih memegang perutnya yang darah semakin banyak mengalir itu. Mukanya perlahan pucat, pandangannya mulai mengabur karena terlalu banyak kehilangan darah segar. "Gak usah pura-pura gak tahu kamu, Sumi. Aku hanya ingin membalaskan rasa sakit hatiku selama ini. Kamu selalu saja menghinaku dan merendahkanku. Mentang-mentang kamu orang terpandang di desa ini," hardik Pak Dayat. Iya, Pak Dayat sakit hati kepada Bu Sumi karena dulu Sumi pernah memfitnahnya dan menuduh Pak Dayat mencuri gabah di penggiling padinya. Dan Pak Dayat dicaci maki oleh warga desa, bahkan rumahnya pun diancam dibakar, dan juga kedua anaknya dihina habis-habisan oleh warga hingga membuat Pak Dayat sakit hati. "Tahukah kamu, Sumi, bahwa mulai sekarang aku gak akan membiarkan orang-orang menghinaku dan anakku lagi. Kamu telah memfitnahku, sekarang terima akibatnya," sentak Pak Dayat dengan mata memerah itu. Dia semakin emosi mengingat perbuatan Bu Sumi kepadanya. Saat Pak Dayat lengah, Bu Sumi bangkit. Dia mengambil pot bunga lalu memukul kepala Pak Dayat. Bu Sumi memukul kepala Pak Dayat dari belakang dengan menggunakan pot, sehingga membuat darah segar mengalir dari pelipis Pak Dayat. Namun Pak Dayat hanya tersenyum sinis. Ia kemudian mengusap pelan darah mengalir dari pelipisnya, kemudian menjilatinya. Sumi, rupanya kamu masih ingin bermain-main denganku, Bu. Oh iya, anggap saja ini permainan terakhirmu, karena sebentar lagi nyawamu akan melayang. Ucap Pak Dayat dengan santainya sambil bertepuk tangan. Kemudian Pak Dayat kembali meraih kapaknya menunjuk ke arah Bu Sumi. Apa yang ingin kamu lakukan, Dayat?" tanya Bu Sumi memegangi perutnya sambil perlahan mundur hingga membuatnya tersandar di tembok. Kemudian Bu Sumi perlahan mundur ke arah pintu. Ia berniat kabur dan meminta bantuan. Namun baru saja Bu Sumi memegang pintu dan membukanya, tiba-tiba, Tidak, tanganku, bangsat kamu, Dayat!" jerit Bu Sumi histeris saat melihat tangannya dipenggal Pak Dayat. Tangannya putus, kemudian banyak genangan darah di lantai tehel itu.
Tehli yang semula putih berubah menjadi merah pekat. Mampus kamu Sumi, mulai sekarang aku gak akan membiarkan orang-orang menyakiti hatiku lagi. Baik aku ataupun kedua anakku. Akan kubalaskan sakit hatiku yang selama ini dihina dan dicaci maki. Ucap Pak Dayat kembali mendekat. Kemudian Pak Dayat berhasil memenggal kepala Bu Sumi, sehingga kepala itu berlinding di lantai tehel berwarna putih itu. Kemudian Pak Dayat pun tertawa puas melihat tubuh Bu Sumi tanpa kepala itu mengejang hebat. Kemudian berhenti tak bergerak lagi. Pak Dayat pun tertawa terbahak-bahak. Lalu ia menyeret tubuh Bu Sumi ke dapur. Tak, tak, tak. Suara Pak Dayat memotong tubuh Bu Sumi, kemudian mulai mengulitinya. Lalu ia memisahkan daging-daging Bu Sumi dan juga tulang belulang Bu Sumi. Ini akibatnya Sumi, jika kamu selalu menghinaku dan kedua anakku, ucap Pak Dayat. Setelah selesai memotong daging Bu Sumi dan memisahkan tulang belulangnya, Pak Dayat pun membersihkan genangan darah di rumah Bu Sumi itu. Ia takut jika nanti tiba-tiba ada warga yang datang dan mengetahui perbuatannya itu. Selesai membersihkan itu, ia pun keluar dari perkarangan rumah Bu Sumi. Kemudian ia menenteng karung putih itu lalu membawanya pergi. Aku harus cepat menggiling daging ini. Sayang kalau dibuang. Aku mengilingnya ke desa sebelah saja, meminjam penggilingan daging Pak Didit. Ucap Pak Dayat lalu ia pergi ke desa sebelah untuk menggiling daging itu. Setelah sampai ke desa sebelah, ia masuk ke gudang menggilingkan daging itu, kemudian mulai menggilingnya. Bunyi mesin mulai menggiling daging. Setelah itu daging pun telah selesai digiling. Kemudian ia pun pergi dari penggiling daging di tengah kebun pisang milik Pak Didit itu. Tak lupa sebelum pergi ia membersihkan penggiling daging agar tak dicurigai jika ia menggunakan penggiling daging. Aku harus cepat pulang. Mengelola daging ini menjadi bakso. Raffi dan Dini pasti akan memakannya kali ini. Gumam Pak Dayat. Kemudian ia pergi pulang ke rumahnya itu. Setelah sampai di rumahnya, ia mengintip ke kamar Raffi dan Dini. Ternyata kedua anaknya itu telah terlelap tidur dan terbawa ke alam mimpinya. Pak Dayat pun membuat bakso urat setelah itu. Ia pun telah selesai membuat bakso urat itu dan membuat sup tulang. Akhirnya selesai juga, ya Allah Gusti. Capek banget aku gara-gara si Ibu Sumi yang mulutnya tajam seperti anak panah itu. Gerutu Pak Dayat kesal, kemudian ia masuk kamarnya untuk merebahkan diri. Akhirnya si tukang fitnah itu telah pergi juga bersama anaknya yang bisu itu. Sok banget menghina orang, anaknya sendiri aja bisu. Cantikan juga anakku Dini, sama Raffi juga ganteng. Dasar janda kaya raya, tapi hatinya miskin. Dasar miskin akhlak. Umpat Pak Dayat yang berbaring itu, kemudian ia tertawa berbahak-bahak. Pagi pun tiba, Pak Dayat pun bangun, kemudian memanasi bakso dan sup tulang yang ia buat itu, lalu ia pun menanak nasi pagi itu. Setelah selesai semuanya, Pak Dayat pun membangunkan Raffi dan Dini. Raffi, Raffi, panggil Pak Dayat. Kemudian Raffi pun keluar kamar, lalu ia menatap bapaknya yang sudah berdiri di ambang pintu itu. Raffi, panggil Dini, kemudian kalian mandi ya, lalu ke meja makan, ucap Pak Dayat kepada Raffi. Remaja berusia 18 tahun itu pun mengangguk, kemudian membangunkan Dini. Setelah Raffi dan Dini selesai mandi, mereka pun ke meja makan. Kalian gak makan sup tulang? Tanya Pak Dayat pada kedua anaknya. Gak mau Pak, jawab Raffi dan Dini hampir bersamaan. Ya udah, tunggu sebentar, kalian makan ini aja ya. Pak Dayat pun pergi ke lemari kaca yang di dapur itu, kemudian mengambil bakso yang sudah diolahnya semalam. Raffi, Dini, kalian mau ini enggak? Tanya Pak Dayat. Wah, bakso, kalau ini Dini mau Pak, ucap Dini dengan mata berbinar bahagia karena ia jarang memakan bakso. Pak, ini bakso dari mana? Tanya Raffi. Itu bakso yang diberikan Pak Didit tadi. Sebelum kalian bangun, dia datang membawa bakso itu untuk kalian. Kalian makan bakso itu aja ya, kalau nggak mau makan daging hasil buruan bapak, ucap Pak Dayat sedikit berbohong. Raffi pun menatap bapaknya lama-lama. Kemudian ia mengangguk dan memakan bakso itu dengan lahap. Pagi itu ia tak memakan nasi, ia makan bakso saja, karena siang nanti dia dan Dini akan memakan nasi. Siang pun telah tiba, Pak Dayat pun pergi ke warung hendak membeli rokok. Saat ia melewati Parmin, ia pun dihentikan oleh Parmin. Dayat, tunggu! Teriak Parmin membuat Pak Dayat berhenti. Iya juragan, ada apa?
Tanya Dayat pada orang kaya yang kedua setelah Bu Sumi di desa itu. Kamu kemana? Oh iya, kamu kan masih mau mengurus anakmu Dini dan Raffi. Ngapain sih kamu ngurusin mereka? Emang kamu masih mampu memberi mereka makan? Sinis Juragan Parmin membuat tangan Dayat mengepal. Tangan Pak Dayat mengepal, emosinya pun membuncah mendengar penuturan juragan terkaya di desanya setelah Bu Sumi. Dayat, si Raffi kan cuma lulusan SMP. Andai saja kamu menyekolahkan Raffi kemudian menguliahkannya di kota, mungkin kamu gak akan semiskin ini, ucap Juragan Parmin sambil menepuk pundak Pak Dayat pelan. Maaf Juragan, aku pergi dulu, buru-buru ini, ucap Pak Dayat menunduk menghindari tatapan Juragan Parmin. Dayat, tunggu dulu. Bagaimana jika Dini aku adopsi saja hingga tumbuh dewasa? Lagian wong melarat kayak kamu toh tidak bakal mampu mengurus anak seperti itu, ucap Juragan Parmin masih menghadang Pak Dayat. Mendengar omongan Juragan Parmin, Pak Dayat semakin emosi. Tanpa sadar ia merebas ujung bajunya dengan nafas yang memburu. Kemudian Dayat pun pergi dari situ tanpa memperdulikan Juragan Parmin. Dasar orang miskin. Udah miskin sombong lagi. Sok-sokan mau ngurusin anak, padahal nggak mampu toh. Anaknya pasti diberi makan dari hasil curian, umpat Juragan Parmin yang masih terdengar oleh Pak Dayat. Awas kamu Parmin, sebentar lagi giliranmu. Aku akan membuatmu menyesal karena telah menghinaku. Dasar orang-orang gak ada akhlak. Apa harus aku bunuh kalian semua yang sombong di desa ini biar kalian semua puas ah? Gerutu Pak Dayat kesal sambil menendang batu di hadapannya. Sesampainya di warung ia pun membeli rokoknya. Kemudian ia pulang ke rumahnya. Raffi, Dini, kalian di mana? Teriak Pak Dayat. Kemudian Raffi dan Dini pun berlari tergopoh-gopoh menghampiri bapaknya itu. Ada apa Pak? Tanya Raffi. Malam ini kalian akan ke rumah nenek dulu ya, ucap Pak Dayat. Kenapa memang Pak? Tanya Raffi. Sudah jangan banyak tanya, kalian malam ini pergi tidur ke rumah Naimah dulu, ucap Pak Dayat. Malam pun tiba, Raffi dan Dini pun pergi ke rumah Naimah. Naimah adalah adik kandung satu-satu ibunya Pak Dayat. Kemudian Pak Dayat pun malam itu bereaksi yang menuju ke rumah Juragan Parmin. Setelah pukul 7:30 Raffi dan Dini pergi ke rumah Naimah di desa sebelah. Kemudian Pak Dayat pun telah menyiapkan persiapannya malam itu. Sebuah karung putih dan golok yang telah ia asah tajam dari tadi sejak kepergian anaknya ke rumah Naimah. Maafkan aku Tuhan, aku terpaksa melakukan ini. Aku gak mau merepotkanmu karena kamu telah banyak membantuku. Namun kali ini aku sendiri yang akan membalaskannya, ucap Pak Dayat sambil memegang golok itu. Kemudian ia tertawa berbahak-bahak, bak orang gila. Ia pun pergi ke rumah Juragan Parmin. Sesampainya di rumah Juragan Parmin, ia melihat satpam 2 orang berjaga di gerbang rumah juragan terkaya itu. Pak Dayat pun berjalan mengendap-endap di jalanan yang beraspal kerikil itu. Saat ia telah dekat dengan rumah itu, tiba-tiba ia melihat Pak RT berjalan dengan sigap. Pak Dayat langsung bersembunyi di pohon pisang yang rimbun itu. Kemudian Pak RT lewat tepat di hadapannya dan berlalu dari hadapannya. Pak Dayat pun menghela nafas lega. Gusti Allah, hampir saja aku ketahuan. Kalau ketahuan bisa gagal dan dicurigai aku, umpat Pak Dayat. Kemudian ia melangkah lagi menuju ke arah 2 satpam itu. Ia mengambil balok kayu dari rumputan itu. Ia melihat ke sekelilingnya tak ada siapapun. Lalu ia pun pergi dari belakang 2 satpam itu. Kemudian tiba-tiba Pak Dayat memukul 2 penjaga gerbang itu. Kemudian ia mengendap masuk. Setelah sampai ke depan rumah megah Juragan Parmin itu, ia pun berjalan ke belakang rumah Juragan Parmin. Senyumnya mengembang saat melihat pintu dapur terbuka lebar dan tampak Juragan Parmin sementara duduk membelakangi pintu. Kemudian tiba-tiba Pak Dayat melayangkan balok tepat mengenai kepala Juragan Parmin hingga membuatnya pingsan. Pak Dayat pun dengan sigap mengikat kedua tangan Juragan Parmin dengan kakinya. Lalu ia mengangkat tubuh Juragan Parmin, kemudian membawanya ke tengah kebun pisang mesin penggiling daging Pak Didit yang dibiarkan itu. Pak Dayat pun berusaha payah mengangkat tubuh Juragan Parmin yang pingsan itu, membawanya menuju ke gudang tengah kebun pisang itu. Duh, berat banget nih orang. Gini nih kalau orang suka menghina. Ini bukan berat badannya aja, tapi berat dosanya. Belum mati nyusahin aja, apalagi mati, umpat Pak Dayat dengan nafas ngos-ngosan karena kecapean menggendong tubuh Juragan Parmin
ke arah kebun pisang yang dibuat gudang penggiling daging itu. Setelah sampai, ia pun menurunkan Juragan Parmin. Ia menjatuhkan tubuh Juragan Parmin, kemudian ia pun duduk di sebelah tubuh Juragan Parmin untuk beristirahat sebentar. Setelah nafasnya kembali normal, ia pun bangkit kemudian menendang tubuh Juragan Parmin. "Hei, Parmin, bangun kamu!" ucap Pak Dayat menendang tubuh Juragan Parmin, membuat mata Parmin mengerjap, kemudian ia pun terbangun. Saat Juragan Parmin terbangun, matanya membelalak saat melihat kondisi kaki dan tangannya diikat, kemudian mulutnya juga disumpal dengan kain. Kenapa aku ada di sini?" batin Juragan Parmin lirih. Ia tak bisa berbicara sebab mulutnya disumpal kain. Juragan Parmin pun mulai panik dan berkeringat dingin. Degup jantungnya semakin kencang. Pak Dayat pun membuka kain yang ia sumpal di mulut Juragan Parmin itu. Siapa kamu? Kenapa kamu membawaku ke sini? Ah?" tanya Juragan Parmin setelah kain menyumpal mulutnya dilepas. "Aku ya wong melarat iku," ucap Pak Dayat sambil tertawa berbahak-bahak. Kemudian ia menghidupkan senternya, ia menyenter wajahnya sendiri. Mata Juragan Parmin pun langsung membulat hebat saat melihat orang di hadapannya ternyata Pak Dayat. "Dayat, kamu, ngapain kamu? Cepat lepasin aku, atau kamu akan menyesal," umpat Juragan Parmin. "Parmin, kamu diam aja, gak usah banyak bacot. Nikmati aja malam terakhirmu ini," ucap Pak Dayat kemudian mengambil golok. "Maksud kamu apa, Dayat? Lepaskan aku, atau aku akan berteriak," bentak Juragan Parmin emosi. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.